Tuhan sertaku melewati badai, Engkau menjagaku. Ku tahu Kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi melalui Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesempatan, waktu untuk kami nikmati hari ini Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan, setiap pemeliharaan Tuhan yang masih menjadi bahagian kami. Dan Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu melalui kebenaran-Mu, melalui perenungan firman-Mu, itulah yang menjadi kekuatan, itulah yang menjadi penolong dalam hidup kami, sehingga iman kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih, berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada. Saat ini saya akan membawa sebuah renungan yang saya berikan judul adalah Jangan Takut. Sekali lagi, jangan takut. Mari kita lihat dulu ayatnya di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tetapi kita akan fokus kepada ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, maka takutlah ia. Ia di sini adalah Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Yang saya garis bawahi di sini dikatakan, maka takutlah ia. Elia dikatakan dia menjadi takut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa rasa takut pasti dialami oleh setiap orang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan luput dari apa yang namanya rasa takut. Selama seseorang tersebut masih tinggal di dalam dunia ini, maka ia akan mengalami apa yang namanya ketakutan, apa yang namanya kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan, itu pasti akan dialami oleh setiap orang selama mereka masih ada di dunia ini. Karena tentu saja dunia ini bukanlah dunia yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Dunia sekarang, apalagi saat-saat ini, kata firman Tuhan adalah semakin hari akan semakin jahat. Dan ini akan membuat banyak orang dia mengalami ketakutan. Dia memiliki rasa takut. Apalagi ketika ada ancaman yang datang di dalam hidupnya. Ketika ancaman itu melanda hidupnya, dapat dipastikan orang tersebut akan mengalami rasa takut. Nah, kalau kita melihat dalam pasal ini, dalam perikop ini, dalam ayat ini, seorang nabi yang luar biasa, Elia, adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan
Kalau kita lihat di pasal 18 ayat 22 dan 40, di sana menjelaskan di mana Elia telah mengalahkan kurang lebih dari 450 Baal, Nabi Baal. Tetapi dalam perikop ini di ayat yang pertama, Ahab memberitahukan kepada istrinya yaitu Isabel apa yang telah dilakukan oleh Elia, yaitu Elia telah mengalahkan para nabi Baal, nabinya dari Isabel. Dan di ayat yang kedua, Isabel dia menjadi marah dan menyuruh orang untuk menyampaikan ancamannya kepada Elia. Jadi Isabel dia mengutus orang untuk memberitahukan kepada Elia sebuah ancaman yang akan dilakukannya. Dan inilah yang membuat Elia dia menjadi takut. Karena ancaman inilah yang membuat Elia dia menjadi takut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kalau kita kembali memperhatikan apa yang dilakukan oleh Elia di pasal 18, seharusnya ini menunjukkan hal yang spektakuler. Ini adalah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Elia ketika dia menghadapi 450 kurang lebih Nabi Baal. Dan semua dikalahkan oleh Elia. Namun sangat disayangkan, pengalaman yang spektakuler ini yang dialami oleh Elia bukanlah jaminan bagi dia untuk dia bebas dari ketakutan. Dia bebas dari rasa takut yang dialaminya. Ancaman Isabel dalam hal ini yang adalah istri Ahab membuat dia menjadi takut. Membuat dia menjadi khawatir. Bahkan ketakutan yang dialami oleh Elia adalah ketakutan yang sangat dalam. Sehingga karena ketakutannya membuat dia menjadi putus asa. Dia katakan dia ingin mati. Dia ingin mengakhiri hidupnya di ayat yang keempat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya, apa yang membuat Elia ini dia memiliki rasa takut yang begitu hebat? Yang membuat dia memiliki ketakutan yang dalam. Yang seharusnya Elia ini dia tidak menjadi takut karena dia adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Orang yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi apa yang membuat dia menjadi takut ketika ada ancaman yang datang kepada dia? Bukankah lebih banyak ancaman dari para Nabi Baal 450 daripada seorang Isabel? Nah, apa yang membuat dia menjadi takut? Yang saya catat di sini adalah yang membuat dia menjadi takut karena dia tidak berpegang kepada pengalamannya bersama dengan Tuhan. Artinya Elia lupa dengan pengalamannya bersama dengan Tuhan di pasal 18 ayat 22 dan ayat yang ke-40. Di sana adalah pengalamannya bersama dengan Tuhan adalah hal yang sangat luar biasa. Dan Elia lupa akan hal ini. Elia dia hanya memperhatikan ancaman.
Dia tidak ingat. Dia tidak lagi memperhatikan. Dia tidak lagi berpegang kepada pengalamannya bersama dengan Tuhan ketika mengalahkan 450 nabi Baal. Dia hanya lebih cenderung memperhatikan ancaman yang datang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran buat hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan, kita yang sudah banyak melihat hal-hal yang spektakuler bersama dengan Tuhan, jangan pernah kita lupa, tetapi kita terus berpegang kepada setiap pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan yang sudah menjadi penolong kita, Tuhan yang sudah menjadi pembela kita, Tuhan yang sudah melepaskan kita dari setiap ancaman-ancaman yang ingin membinasakan kita, yang ingin membunuh kita. Jangan pernah kita lupa, Dia yang akan terus menolong kita. Dia yang akan terus menyertai kita. Dia yang akan terus membela hidup kita. Jangan kita takut. Karena Allah kita adalah Allah yang lebih besar dari setiap ancaman yang datang dalam hidup kita. Dari setiap tantangan yang datang dalam hidup kita. Yang kedua adalah, selain dia lupa akan pengalamannya bersama dengan Tuhan, karena Elia ini, dia hanya merasa bahwa dia seorang diri. Dia merasa bahwa hanya dia yang berjalan sendiri. Dia lupa bahwa ada Tuhan yang menyertai dia. Perasaannya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah kita merasa bahwa kita berjalan sendiri. Ingatlah bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Apapun keadaan-keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, jangan pernah kita berpikir bahwa ketika kita berjalan sendiri. Ketika kita melayani sendiri. Ingatlah bahwa ada yang menyertai kita, ada yang bersama-sama dengan kita, ada Tuhan yang selalu siap sedia untuk menolong kita. Dimanapun kita berada, di sana ada Tuhan. Di sana ada Allah yang akan menjadi pembela kita, menjadi penolong kita. Itu sebabnya jangan kita takut, jangan kita khawatir, jangan kita menjadi lemah. Kita menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Jemaat yang mempunyai iman yang kokoh di dalam Tuhan, yang tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita. Kiranya perenungan firman Tuhan pada saat ini memberkati kita semua. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat perenungan-Mu pada saat ini. Biarlah kami tidak menjadi takut, kami tidak menjadi khawatir, kami tidak menjadi cemas, tetapi iman kami semakin teguh, iman kami semakin kuat, karena kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, yang selalu menjadi pembela kami. Apapun keadaan yang terjadi di sekitar kami Tuhan, kami mau terus memandang kepadamu, berfokus kepadamu Tuhan, melihat bahwa sesungguhnya pertolongan itu hanya datang daripadamu. Berkati kami semua, bahkan setiap jemaat-Mu yang menikmati saat teduh saat ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.